Bayangkan kalian adalah seorang anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Suatu hari, seorang peneliti datang dan berjanji akan membantu kalian berbicara lebih baik. Kalian percaya padanya, tapi bukannya dibantu, kalian justru dicerca, dimarahi, dan dicuci otak hingga kalian takut untuk mengeluarkan satu patah kata pun. Tahun 1939, di Universitas Iowa, sebuah penelitian dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu. Penelitian ini begitu kejam dan tidak manusiawi. Sampai-sampai sang peneliti menyembunyikan hasilnya selama 6 dekade karena takut reputasinya akan hancur dan ia akan disamakan dengan ilmuwan Nazi. Dunia mengenalnya sebagai The Monster Study. Hari ini, kita akan bedah bagaimana ambisi satu orang menghancurkan masa depan anak-anak yang tak berdosa. Dunia psikologi tahun 2030-an adalah masa di mana etika seringkali dinomorduakan demi penemuan ilmiah. Tokoh utama kita adalah Wendell Johnson, seorang ahli patologi bicara yang sangat dihormati. Johnson punya obsesi pribadi. Dia ingin menyembuhkan kegagapan. Mengapa? Karena dia sendiri adalah seorang pengidap gagap yang merasa menderita akibat kondisinya. Johnson punya teori radikal. Dia percaya bahwa kegagapan bukan disebabkan oleh masalah biologis atau saraf, melainkan karena faktor lingkungan. Dia beranggapan bahwa jika seorang anak terus-menerus diberitahu bahwa cara bicaranya salah, anak itu akan menjadi cemas, dan kecemasan itulah yang menciptakan kegagapan. Untuk membuktikannya, dia butuh subjek yang tidak bisa protes. Dia memilih panti asuhan prajurit dan pelaut di Davenport, Iowa. Johnson mengutus mahasiswinya, Mary Tudor, untuk menjalankan eksperimen ini. 22 anak yatim piatu dibagi menjadi 2 kelompok besar tanpa tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka dipuji dan didorong untuk terus bicara. Namun, kelompok kedua adalah neraka psikologis. 10 anak di kelompok ini yang sebagian besar bicaranya normal diberi label gagap. Setiap kali mereka bicara, Mary Tudor akan memotongnya dengan kasar. Dia akan berkata, "Jangan bicara, kecuali kamu bisa melakukannya dengan benar, atau lihat, kamu gagap lagi, dan kamu harus sadar betapa buruknya bicaramu." Bayangkan dampak kata-kata ini pada anak usia 5 hingga 10 tahun yang sedang belajar mengekspresikan diri. Mereka dipaksa percaya bahwa ada yang rusak di dalam otak mereka. Hasilnya muncul sangat cepat, tapi bukan hasil yang membanggakan. Anak-anak yang tadinya ceria dan cerewet mulai berubah drastis. Mary Tudor mencatat dalam jurnalnya bahwa anak-anak ini mulai menunjukkan gejala trauma berat. Mereka mulai menolak untuk bicara di sekolah. Mereka menutupi mulut dengan tangan karena malu. Salah satu anak, Mary Korlaske, yang tadinya bicara normal, menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari teman-temannya. Ia merasa setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kegagalan. Melihat kondisi anak-anak yang hancur secara mental, beberapa asisten peneliti mulai merasa ngeri. Inilah saat sebutan The Monster Study muncul di koridor universitas. Mereka sadar bahwa mereka bukan sedang meneliti kegagapan. Mereka sedang menciptakan trauma permanen pada anak-anak yang sudah kehilangan segalanya. Eksperimen ini berakhir dalam beberapa bulan, tapi dampaknya bertahan seumur hidup. Hasil penelitian ini dalam-dalam agar tidak diketahui publik. Rahasia ini baru terbongkar pada tahun 2001, ketika seorang jurnalis investigasi mengungkap dokumen lama Universitas Iowa. Dunia terkejut. Pada tahun 2007, 6 dari anak-anak yang masih hidup, yang saat itu sudah lansia, menggugat negara bagian Iowa. Mereka menceritakan bagaimana eksperimen itu membuat mereka tumbuh dengan rasa rendah diri, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan ketakutan sosial yang kronis. Pengadilan akhirnya memenangkan mereka dengan ganti rugi sebesar $1,2 juta. Tapi bagi para korban,
Uang sebanyak itu tidak bisa mengembalikan suara yang telah dicuri dari mereka saat masih kecil. The Monster Study tetap menjadi noda hitam dalam sejarah sains. Ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tanpa moralitas adalah senjata yang sangat berbahaya. Wendell Johnson ingin menyembuhkan kegagapan, tapi dia justru mengorbankan jiwa manusia untuk ambisinya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu memanusiakan manusia, terutama mereka yang paling rentan. Menurut kalian, apakah ganti rugi uang sepadan? Dan apakah pantas sebuah penemuan ilmiah diraih dengan cara menghancurkan hidup orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang tahu sisi gelap sejarah yang jarang diceritakan. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.